pada saat evakuasi dari kota Gaza ke Gaza bagian selatan, bisa dikatakan bahwa kami selamat dari maut. Pada saat evakuasi yang ke-27 dari Gaza ke kota Gaza, dari kota Gaza ke Gaza bagian selatan, kami dijadikan target pembunuhan oleh pihak Zionis Israel. Pada saat dalam kendaraan, Filin ada di dalam mobil, Nusantara ada di dalam mobil, Ibu Raja dan Bahari ada di dalam mobil. Saya katakan bahwa evakuasi yang kita lakukan ini tentunya 99% kita akan meninggal di jalan karena pasti akan dibantai oleh pihak Zionis Israel. Istri saya mengatakan bahwa tidak usah khawatir karena takdir kematian bukan di tangan penjajah atau manusia, akan tetapi takdir dan kematian di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pun menyampaikan kepada anak-anak saya dan istri saya, mohon maafkan Bang Onim jika nanti kita tidak selamat untuk sampai ke perbatasan. Insya Allah kita akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pun mengatakan kepada Filin, Bahari dan Nusantara, Bang Onim tidak bisa janji, akan tetapi kalau kita selamat dan tiba di Indonesia, Bang Onim akan berjanji membelikan tablet dan juga memberikan buah durian. Ini adalah sebuah bentuk motivasi Bang Onim kepada anak-anak dalam situasi pengoboban kiri kanan, dalam situasi dalam beberapa menit kemudian ekspektasi kami akan meninggal dunia karena ditembak oleh pihak penjajah Israel. Setelah kami melewati jalur evakuasi di wilayah Sheikh Ezlan, apa yang kita lihat di jalan raya? Apa yang kita lihat pada saat evakuasi di jalan raya? Jasad-jasad anak-anak. Jasad-jasad anak-anak saudara-saudara kalian yang mana di mata penjajah Israel anak-anak Palestina tidak ada harganya sama sekali. Selain dari anak-anak Palestina, apalagi yang Filin lihat dari atas mobil? Apalagi yang Filin lihat? Mobil-mobil yang hancur. Mobil-mobil yang hancur. Jadi kami harus melewati akses tersebut. Di kiri kanan mobil sudah hancur. Di depan kami warga sipil Gaza sudah dibunuh semua oleh pihak Israel. Dan di belakang kami pun 8 kendaraan sudah rata dengan tanah dihancurkan oleh pihak Zionis Israel. Kami melewati jasad saudara-saudara kalian yang dibantai oleh pihak Zionis Israel. Pada saat kami berada di jalan tersebut, kami sudah berpikiran bahwa kami pun akan dibantai, nasibnya sama seperti warga jalur Gaza. Saya sempat curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Allah, selama Bang Onim berada di jalur Gaza, bukan popularitas, bukan jabatan, bukan materi yang Bang Onim dambakan, akan tetapi Bang Onim berada di jalur Gaza untuk umatmu ya Allah, anak yatim, para pengungsi, wanita, para janda, dan kaum duafa yang ada di jalur Gaza. Akan tetapi ya Allah, jika nasib kami akan berhenti dan berakhir di jalan karena kami ditembak oleh pihak Zionis Israel, maka tempatkanlah kami di surga Firdausil A'la. Itu salah satu permintaan kami, dan jujur selama kami berada di Bacan dan di Indonesia, kami belum percaya bisa berada di Indonesia. Karena kita lihat sendiri bagaimana saat ini sudah lebih dari 64 hari terjadi gempuran kepada saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza Palestina. Itu pembukaan atau mukaddimah dari Bang Onim. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita hadir di sini dalam rangka bukan melihat kesedihan dari saudara-saudara kita di
di Palestina. Akan tetapi kita berkumpul di sini karena kita belum berbuat banyak untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Pada saat proses distribusi bantuan, membawa bantuan pada saat terjadi peperangan, ada seorang anak yang rumahnya sudah hancur rata dengan tanah. Pada saat Bang Oni menyerahkan bantuan sembako amanah dari masyarakat Indonesia, anak tersebut menyampaikan kepada Bang Onim, "Wahai Bang Onim orang Indonesia, ada baiknya antum dan orang Indonesia tidak usah bersusah payah memberikan bantuan kepada kami. Cukup dengan mengingat saja kami sudah menjadi dukungan luar biasa bagi anak-anak dan juga warga Palestina khususnya yang ada di jalur Gaza." Warga Palestina mereka tidak suka membuka tangan atau meminta-minta. Jika tidak terjadi penjajahan, maka salah satu negara yang paling kaya di Timur Tengah adalah Palestina. Akan tetapi mereka dimiskinkan oleh pihak penjajah Zionis Israel. Pesan yang disampaikan oleh Filin, ibunya Filin dan anak-anak Palestina, mereka lebih meminta masyarakat Indonesia untuk mengangkat kedua tangannya, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kekuatan, ketabahan, kemerdekaan dan juga kesabaran bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Saat ini kita berada di bawah terik matahari dan hujan, diguyur hujan. Akan tetapi saudara-saudara kita di Palestina, anak-anak Gaza, detik ini mereka diguyur gempuran dari jet F-16 dan juga tank Merkava serta pesawat Apache-nya pihak penjajah Israel. Dalam 24 jam kita disajikan dengan berbagai video yang luar biasa kebiadaban terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Kenapa kita berada di sini? Tentunya ada 4 poin. Yang pertama, kita berada di sini sebagai Muslim. Kita punya tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan doa kepada saudara-saudara kita di Palestina. Karena di Palestina ada kiblat pertama Islam dunia yang kita kenal dengan Awwalul Kiblatain, Masjidil Aqsa Mubarak. Kita sebagai Muslim Indonesia punya kewajiban karena pertama baginda kita Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat berjamaah di mana? Di tanah Palestina. Dan tentunya pertama kali perintah melaksanakan sholat di mana? Adanya di Palestina. Dengan demikian bagi kita muslimin tidak usah diperdebatkan lagi untuk memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Yaumil Mahsyar, nanti kita dihidupkan dan dimatikan bukan di Makkah atau di Manila, akan tetapi di Palestina. Jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu, warga Bacan, pada saat kita dibangkitkan di Yaumil Mahsyar, kita ditanya oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Bang Onim, selama antum hidup di dunia, apa yang sudah antum perbuat untuk umat terbaikku di bumi Syam Palestina?" Jangan sampai kita terbuai dengan adanya hidup di Indonesia dalam situasi aman dan juga damai. Poin yang kedua, sebelum merah putih dikibarkan pada tahun 1945, salah satu negara yang telah berani mengibarkan sangsaka merah putih adalah siapa? Saudara-saudara kita di Palestina. Mereka memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia dan juga memberikan dukungan berupa materi dengan menggelontorkan uang atau tabungan mereka diberikan kepada pemerintah Indonesia sebagai bentuk dukungan dalam Republik Indonesia. Allahu Akbar. Dengan demikian, elemen bangsa Indonesia, Muslim maupun non-Muslim, punya hutang budi terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Jangan sampai di yaumil kiamat nanti kita akan ditanya oleh para malaikat, "Wahai Indonesia, bangsa Indonesia, pada saat umatku dibunuh, dibantai, berjuang, rela darah mereka, jiwa mereka, apa yang sudah dilakukan oleh elemen bangsa Indonesia?" Ini yang menjadi poin penting dan titik yang harus kita garis bawahi, bahwa Indonesia punya hutang budi kepada saudara-saudara kita di Palestina, baik Muslim maupun non-Muslim. Yang ketiga, isu Palestina, amanah konstitusi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapus.
dihapuskan. Saudara-saudara kita sudah lebih dari 75 tahun dijajah. Satu-satunya negara yang masih terjajah adalah saudara-saudara kita di Palestina. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan di Gaza saat ini, di Palestina terjadi krisis kemanusiaan dan ketidakadilan. Sampai dengan saat ini saudara-saudara kita di Palestina belum meraih kemerdekaan. Dengan demikian, Presiden Republik Indonesia dan sahabat Bang Onim, Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, berada di barisan depan untuk mengkampanyekan kepada negara-negara lain, khususnya di Dewan Keamanan PBB, bahwa jika Palestina baru merdeka, kata Bapak Jokowi, Indonesia akan tetap bersama dengan masyarakat Palestina. Kita saja sudah berjuang. Kita masyarakat harus menunjukkan kecintaan kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Tentunya poin yang ketiga adalah amanat konstitusi, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Isu Palestina yang keempat, tentunya ini adalah isu kemanusiaan. Kita manusia, mereka pun manusia. Dengan demikian, kita memberikan dukungan kepada masyarakat Palestina adalah bentuk dukungan dan ikatan sebagai manusia. Yang menjadi korban di Palestina, bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak hanya muslim. Bang Onim melihat sendiri dengan mata kepala, yang menjadi korban mayoritas muslim, akan tetapi non-muslim orang Kristen pun dibantai oleh penjajah Israel. Bang Onim menjadi saksi yang menjadi sasaran penembakan, penghancuran tidak hanya masjid, lebih dari 160 masjid, akan tetapi 3 gereja tertua di dunia di Gaza dirata-tanakan oleh pihak penjajah Israel. Yang menjadi korban tidak hanya madrasah, akan tetapi sekolah Kristen pun telah dirata-tanakan oleh pihak Zionis Israel. Jadi jelas yang terjadi di Palestina saat ini adalah murni penjajahan. Yang terjadi di Gaza saat ini adalah murni pemusnahan manusia. Yang terjadi di Gaza Palestina saat ini adalah pembersihan etnis manusia, baik Muslim, Yahudi pro Palestina, dan juga Kristen dijadikan sasaran target pembunuhan oleh pihak Zionis Israel. Dengan demikian, saya berharap kepada pemerintah daerah, pihak TNI dan Polri yang ada di Bacan, jika mendengar ada oknum lain mengatakan bahwa Palestina bukan urusan kita, atau ada pihak yang mencoba memprovokasi, kita serahkan kepada pihak keamanan. Karena walaupun kita Indonesia jauh di Palestina, akan tetapi cinta kita luar biasa, dan juga kita mengedepankan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Bacan. Setuju? Kita tidak bisa meluapkan kesedihan dan kemarahan kita karena di Bacan tidak ada Zionis Israel. Demikian, saat ini yang kita utamakan adalah mengangkat kedua tangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta Allahumma ansurna al-ikhwana mujahidina fi Palestin. Itu salah satu dukungan yang luar biasa bagi Indonesia Bacan untuk saudara-saudara kita di Palestina, wabil khusus di jalur Gaza. Alhamdulillah sampai dengan saat ini saya sebagai pembina lembaga filantropi NPC, Nusantara Palestina Center, sudah mendistribusikan bantuan lebih dari 25 miliar untuk saudara-saudara kita di Palestina. Allahu Akbar. Perlu saya sampaikan bahwa pada saat terjadi peperangan, saya melihat bagaimana hilir mudik para pasien yang menjadi korban tidak hanya muslimin, akan tetapi non-muslim Kristen pun menjadi korban. Saya sebagai pembina lembaga filantropi pun mengalokasikan bantuan untuk sahabat-sahabat kita orang Kristen yang ada di jalur Gaza. Bagi Bang Onim sebagai aktivis kemanusiaan, kalaupun nanti di depan Bang Onim ada orang Yahudi sudah meminta tolong dan meminta ampun, maka orang Yahudi pertama itulah yang harus kita bantu. Itulah salah satu keutamaan dan keuntungan, alhamdulillah, kita diberkahi, dikaruniai dengan agama Islam, yang mana agama cinta perdamaian, agama cinta persatuan, dan
perbedaan agama, toleransi antar agama. Perlu saya sampaikan bahwa Indonesia patut mencontoh toleransi antar agama kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kenapa? Pada saat bulan Ramadan kemarin, ada orang Kristen non-Muslim di Gaza berada di perapatan dan mereka mendistribusikan takjil, kurma dan air minum untuk saudara-saudara mereka yang Muslim. Tidak ada soal agama di Palestina, wabil khusus agama Islam dan Kristen. Akan tetapi Zionis Israel yang membantai Kristen, Zionis Israel yang membantai Muslim di Palestina, Zionis Israel yang membantai Yahudi pro-Palestina. Pada saat hari Paskah, saudara-saudara kita Muslim di Gaza datang ke rumah orang Kristen dan menyampaikan selamat hari Paskah. Ini adalah sebuah toleransi antar agama yang alhamdulillah dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Orang Kristen yang ada di jalur Gaza militansinya luar biasa. Kata mereka, orang Kristen di Gaza, kami siap angkat senjata untuk menghadapi musuh kami juga, yaitu pihak Zionis Israel. Coba kita lihat bagaimana orang Kristen di jalur Gaza mengatakan bahwa kami siap berjuang bersama dengan pejuang Palestina untuk membebaskan tanah Palestina. Jadi sudah jelas, Allahu Akbar. Kita jangan terprovokasi atau opini kita digiring bahwa isu Palestina hanya urusannya Hamas saja. Tidak seperti itu. Karena yang berjuang saat ini adalah pejuang Palestina yang tergabung seperti Izzuddin Al-Qassam, Syuhada Al-Aqsa, Jihad Islami, dan juga Jabhah Sya'biyah. Mereka berjuang jadi satu untuk mempertahankan tanah Palestina. Dan tentunya pada kesempatan ini sebagai penutup, saya menyampaikan pesan sebelum balik ke Jakarta dan akan kembali ke jalur Gaza Palestina. Setelah situasi kondusif, Bang Onim akan kembali ke jalur Gaza untuk melanjutkan perjuangan dan juga berjuang bersama dengan masyarakat Palestina. Masyarakat Bacan, jaga semangat kita, komitmen kita untuk senantiasa memberikan dukungan dan solidaritas bagi saudara-saudara kita di Palestina. Ajarkan kepada, sampaikan kepada, informasikan kepada anak-anak kita bahwa Palestina pertama negara yang memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia yang sampai yang saat ini terjajah. Dengan demikian adik-adik kita harus mengetahui bahwa kemerdekaan Indonesia tidak sempurna jika Palestina masih terjajah, jika Palestina masih terbunuh, jika Palestina masih dirampas hak-haknya oleh pihak penjajah Israel. Setuju? Sampaikan kepada anak-anak kita bahwa Palestina masih terjajah, memberikan dukungan kepada Palestina adalah amanah konstitusi. Terima kasih kepada Bapak Bupati, Ibu yang sudah hadir di sini, Bapak Sekda, TNI Polri yang berada di sini, dan juga teman-teman MUI, ISMI yang ada di sini, wabil khusus para panitia, dan juga Ustadz Asep. Terima kasih sudah hadir di sini. Kementerian Agama, alhamdulillah kita berada di sini satu suara untuk Palestina merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.